satu keruan, tetaplah maju selamanya. Derap langkah tetap melaju, gapai citamu. Ini engkau menyungguhkan ragamu yang bersinar hijau, sebagai wujud pengabdianmu bagi agama, nusa, dan bangsa. Engkau ada sejuta ilmu terkait, engkau tempat kami berprestasi. Telah kau ciptakan generasi unggul. Sekali lagi, harapan besar bagi sekolah kita adalah pada Bapak Ibu selaku guru penggerak yang mudah-mudahan bisa membawa perubahan yang besar untuk sekolah ini. Jadi budaya-budaya positif itu harus ditumbuhkan. Jadi Bapak Ibu yang nanti akan memberikan penguatan terhadap teman-teman yang lain. Jadi sekali lagi silakan diatur materi-materi apa yang bisa dikeluarkan kepada teman-teman yang langsung bisa mengena kepada teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru, rekan-rekan seperjuangan yang berbahagia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan materi mengenai bagaimana membangun budaya positif di sekolah. Sebelumnya Pak Kepala, tiang mohon untuk berdiri karena mungkin nggak kelihatan teman-teman gitu. Ya. Baiklah Bapak Ibu, tujuan untuk penyampaian materi ini adalah yang pertama yaitu untuk menyelesaikan tugas aksi nyata di pendidikan guru penggerak. Karena kami di pendidikan guru penggerak ada tugas untuk bagaimana mengimbaskan hasil yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Kemudian yang kedua adalah ingin berbagi mengenai apa sih yang kami dapatkan selama ini di PGP, okay? Karena bagaimanapun ilmu walaupun sedikit harus kita bagi karena tidak ada gunanya kalau ilmu mengendap di diri sendiri saja. Kemudian yang ketiga adalah ingin berkolaborasi atau membangun kerjasama dengan Bapak Ibu bagaimana membangun budaya positif di sekolah. Karena segala program tidak akan berjalan sendiri kalau hanya sendiri, jadi harus kita bekerja sama atau berkolaborasi. Oke, baiklah Bapak Ibu. Ya, pada pertemuan kemarin sudah disampaikan
sama rekan CGP yang lain mengenai budaya positif. Yang pertama mengenai disiplin positif, kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar, yang kelima restitusi, yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Okay. Ini yang kemarin. Ya, Tiang langsung ke keyakinan kelas dulu Bapak Ibu, karena untuk membangun budaya positif di siswa harus mulai dari diri sendiri dulu, yaitu mulai dari kelas baru kita ke sekolah. Jadi nanti di masing-masing kelas kita diharapkan untuk membuat suatu keyakinan kelas yang disepakati oleh semua siswa di dalam kelas tersebut, di mana isi keyakinan kelas itu harus dibuat bersama-sama, kemudian kita tempel, dan apabila ada yang melanggar, sebenarnya bukan hukuman yang kita kasih, tetapi dalam bentuk dalam bentuk suatu assessment ya. Oke, itu adalah keyakinan merupakan nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Jadi nanti orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan saja. Ini adalah salah satu keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas 86. Nah, untuk kata-kata di keyakinan kelas itu cenderung menghindari kata yang negatif. Misalnya jangan membuang sampah. Itu kita hindari. Jadi mungkin ada kata positif, misalnya buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Katakan menghindari kata-kata yang negatif. Ya, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru dihadapkan pada beberapa posisi kontrol nanti dalam memberikan assessment kepada siswa. Ada 5 di sini, yaitu menurut Diana Gosen ada 5, yaitu ada sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, dan sebagai manajer. Untuk lebih mengetahui posisi masing-masing ini, kami akan tampilkan video mengenai posisi masing-masing kita berada di posisi mana selama ini, ya. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ya, baiklah Bapak Ibu, tadi adalah tampilan jika kita sebagai posisi yang penghukum. Ini mungkin saya sendiri mungkin sering melakukan, kita sebagai posisi penghukum. Untuk posisi penghukum ini kita seringkali mengeluarkan nada suara tinggi, sering melotot, menunjuk-nunjuk, kadang juga berkaca pinggang yang membuat anak belum apa-apa sudah siut nyalinya. Jadi kalau kita menerapkan penghukum, hasilnya itu adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya untuk melampiaskan amarahnya. Jadi lebih buruk lagi,
siswa itu akan berkata, awas nanti pulang sekolah. Misalnya Pak Yip, ya awas, tadi saya dimarahin, nanti saya akan kempesin ban motornya, ya. Tapi mudah-mudahan sampai saat ini anak-anak kita tidak ada yang berperilaku seperti itu. Ya, ini adalah posisi kontrol yang paling bawah, yaitu sebagai penghukum. Kemudian selanjutnya ini adalah posisi membuat merasa bersalah. Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, ini adalah kasus yang kedua, Naren yang terlambat, tetapi ibu gurunya sekarang volumenya sudah agak lebih diturunkan. Oke, di sini posisi kontrol yang diambil oleh ibu guru tadi adalah sebagai pembuat merasa bersalah, di mana di sini nadanya, suaranya sudah agak memelas, halus, sedih. Biasa di sini berkata, kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi volumenya sudah agak turun. Tetapi di sini adalah dampaknya atau hasil jika kita memposisikan diri kita sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Murid akan merasa bersalah setelah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam, kemudian menahan perasaannya. Saya ini merasa bersalah sekali seperti itu. Jadi tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Tapi kalau di sini di pembuat merasa bersalah, dia merasa tertekan karena tidak mampu meluapkan emosinya. Okay? Ya, selanjutnya adalah posisi teman. Naren lagi, okay? Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis guru saya saya Bu. Iya Bu. Saya memang terlambat tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana
sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Ya, yang tadi adalah tampilan jika kita memposisikan diri di posisi teman. Jadi kita sudah agak friendly sama siswa, ya, dan ada suara kita ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh lebih merapat pada murid. Misalnya sambil dipeluk, kami lain kali dan saya ulangi seperti itu, kemudian menebarkan senyum pada anak. Jadi ada perasaan adem di siswa tersebut. Tetapi ternyata di sini ada hasil yang kita dapatkan adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Tetapi hanya saja di sisi negatifnya dia akan merasa tergantung. Jadi dia hanya manut sama guru tersebut. Kalau guru yang lain, nah kembali lagi. Jadi ini adalah posisi kontrol, yaitu kita memposisikan diri sebagai teman. Ya, selanjutnya adalah posisi pemantau atau monitor. Naren! Aduh! Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa? Ada jadul. Naren! Aduh. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Itu adalah posisi pemantau. Jadi hasilnya nanti murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Misalnya kalau terlambat, nanti kamu membersihkan kamar mandi. Itu posisi pemantau, ya. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu adalah posisi pemantau. Jadi ada hukuman, ya. Yang selanjutnya adalah ini posisi yang kita inginkan. Aduh. Sampai apa? Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya.
apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ini adalah posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, ini yang diharapkan kita sebagai guru dapat memposisikan diri sebagai posisi manajer. Memang untuk mencapai posisi manajer ini agak sulit, ya. Tetapi bagaimanapun untuk segala posisi yang sudah kita jalankan tujuannya sama, yaitu bagaimana menegakkan disiplin terhadap siswa. Nah, untuk posisi manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Pada posisi manajer, suara guru tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkada pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Okay? Jadi kita fokus pada murid, bukan untuk membahagikan guru atau orang tua. Jadi di posisi manajer ini kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah kita buat, kemudian bagaimana penyelesaiannya. Kayak tadi kalau terlambat, bagaimana biar tidak terlambat lagi. Jadi ada solusinya. Sama misalnya kalau ada yang tidur di kelas, bukan kita suruh atau kita hukum kamu ini tidur saja, tidak seperti itu, tapi mungkin cari solusinya. Kenapa dia bisa tidur dalam kelas? Mungkin karena tadi malam tidurnya terlalu larut malam akibat main HP. Jadi bagaimana cara menghindarinya? Mungkin dengan tidak main HP sampai terlalu tengah malam. Jadi ada solusinya di sini. Ada solusi yang kita kasih ke anak. Ini adalah posisi manajer. Okay? Baiklah Bapak Ibu, itu tadi adalah 5 posisi kita sebagai guru. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan mengenai beberapa 5 posisi. Misalnya di sini, apakah kita bisa memposisikan kita di posisi mana di sini? Ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisi kontrol yang mana ini? Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, pemantau, teman atau manajer? Misalnya kita berkata, saya kecewa sekali dengan kamu. Bapak Ibu, sebagai apa? Pemantau. Ada yang lain? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, pembuat orang merasa bersalah. Coba kita lihat selanjutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Selanjutnya yang 3, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ya, membuat orang merasa bersalah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Hah? Sebagai pemantau, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya, karena ada solusinya. Kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Okay. Ini dia. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya adalah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, adalah posisi teman. Kemudian yang ketiga sebagai apakah kamu mau mendapatkan stiker sebagai pemantau?
Ya, selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikannya itu sebagai manajer dan kamu selalu yang paling terakhir. Ya, yang terakhir Bapak Ibu materi mengenai segitiga restitusi kemarin mungkin sudah disampaikan sama rekan kami Pak Mahyudin. Ini adalah contohnya saja Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, untuk aplikasinya seperti apa? Mungkin kita bisa, sebentar dulu sebelum ke tayangan videonya. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan validasi kebutuhan. Ya, silakan kita lihat dulu mengenai tahapan segitiga restitusi. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti dikatain marah yang besar. Bapak juga akan marah apabila mau menurut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Ya gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab saja Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu adalah 3 tahapan segitiga restitusi. Jadi kalau ada permasalahan sama anak, ada caranya, yaitu kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama dengan menstabilkan identitas. Di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Anak tidak kita marahi di depan teman-temannya. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah, kita panggil, kita pendekatan, mungkin bisa di ruang BK atau di ruang, yang penting kita bisa berdua. Jadi kita bisa pendekatan sama anak. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita validasi kebutuhannya. Mengapa dia bisa berbuat seperti itu? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Mungkin itu saja
yang bisa saya sampaikan untuk karena berhubung waktu sudah lebih, mohon maaf jika waktu yang dikasih melebihi Pak Khalid. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jangan lupa di halo, jom ya, jom kadang-kadang. Silakan kalian tempel keyakinan kelas yang sudah kalian buat di kertas manila yang ada di depan, ya. Kalian tempel semua yang sudah dibagikan tadi. Oke, mulai dari Nomi, silakan ke depan untuk menempel keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, silakan. Ya. Bagus.